Bab 46. Kematian peran. Dapatkah seseorang menjadi manusia yang utuh tanpa mengalami tragedi? Satu-satunya tragedi dalam dunia ini adalah ketidaktahuan. Semua kejahatan bersumber dari ketidaktahuan. Satu-satunya tragedi dalam dunia ini adalah ketidakterjagaan dan ketidaksadaran. Dari situ muncul ketakutan, dan dari ketakutan muncul semua hal lain. Tetapi kematian sama sekali bukan tragedi. Kematian merupakan sesuatu yang mengagumkan. Kematian menakutkan hanya bagi orang yang belum memahami arti kehidupan. Hanya bila Anda takut pada kehidupan, maka Anda akan takut pada kematian. Hanya orang-orang yang sudah mati takut pada kematian, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup tidak takut pada kematian. Salah seorang pengarang Amerika mengungkapkan dengan amat baik. Dia berkata bahwa kebangkitan berarti matinya keyakinan Anda terhadap ketidakadilan dan tragedi. Bagi orang bijaksana, akhir kehidupan ulat adalah kupu-kupu. Kematian adalah kebangkitan. Kita tidak bicara mengenai suatu kebangkitan yang akan terjadi, tetapi mengenai kebangkitan yang sedang terjadi saat ini. Bila Anda bersedia mati untuk masa lalu, bila Anda bersedia mati untuk setiap menit, maka Anda akan menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup. Karena orang yang sungguh-sungguh hidup adalah orang-orang yang sepenuhnya mati. Kita setiap saat mati dalam berbagai hal. Kita harus selalu melepaskan sesuatu supaya kita dapat hidup sepenuhnya dalam mengalami kebangkitan setiap saat. Para ahli mistik berusaha kuat untuk membangunkan orang-orang. Bila mereka tidak bangun, mereka selalu mengalami berbagai gangguan, seperti kelaparan, peperangan, kekerasan, dan lain-lain. Kejahatan yang paling besar adalah dilakukan oleh orang-orang yang tertidur, atau orang-orang yang tidak tahu, atau orang-orang yang tidak sadar. Orang-orang yang berhati emas akan membuat kapitalisme atau komunisme atau sosialisme berfungsi dengan amat baik. Jadi, jangan meminta dunia untuk berubah. Ubahlah diri Anda dahulu. Sesudah itu, Anda akan mempunyai pandangan yang cukup baik mengenai dunia sehingga Anda akan dapat mengubah apapun yang Anda anggap seharusnya diubah. Anda harus menghilangkan penghalang yang mengganggu pandangan Anda. Bila Anda tidak melakukan hal itu, Anda sudah kehilangan hak untuk mengubah seseorang atau sesuatu. Sebelum Anda menyadari diri Anda sendiri, Anda tidak memiliki hak untuk turut campur dalam hidup orang lain atau dalam keadaan dunia ini. Dengan demikian, bahaya dari usaha untuk mengubah orang lain atau sesuatu di sekeliling Anda, bila Anda belum menyadari diri Anda sendiri, bahwa Anda mengubah hanya sekedar kenyamanan diri Anda, hanya untuk kebanggaan diri Anda, hanya untuk keuntungan Anda, hanya untuk keyakinan dan kepercayaan dogmatik Anda, atau sekedar untuk meredakan perasaan negatif Anda. Saya mempunyai perasaan negatif, jadi lebih baik Anda berubah supaya saya merasa enak. Itu yang Anda maksud, bukan? Pertama, tanganilah perasaan negatif Anda sehingga jika Anda bergerak untuk mengubah orang lain, Anda tidak berangkat dari kebencian atau perasaan negatif, melainkan dari cinta. Nampaknya merupakan hal yang aneh juga bahwa orang-orang dapat bersikap keras kepada orang lain dan pada saat yang sama juga sangat mencintai mereka. Dokter bedah dapat melakukan tindakan yang menyakitkan pasien, namun pada saat yang sama mencintainya. Cinta dapat berarti benar-benar sangat tidak menyenangkan. Kita kadang harus belajar seperti dokter bedah.